Senang sekali bertemu dengan kamu kembali dan bertemu dengan saya Ibu Rohaya Sagala. Hari ini di kelas 11 IPA 1 dan 11 IPA 2 kamu masih belajar kimia lanjutan dari materi sebelumnya, tapi masih pada bab termokimia. Nah, khusus hari ini kita akan mempelajari bagaimana menghitung entalpi reaksi berdasarkan 4 cara ya. Sebenarnya secara teoritis itu adalah berdasarkan kalori bom, tetapi secara praktek atau analisisnya kita akan mencari perubahan atau nilai entalpi berdasarkan 3 cara, yaitu cara yang pertama adalah cara hukum Hess yang dikemukakan oleh Henry Hess. Dan yang kedua adalah cara berdasarkan entalpi pembentukan, serta yang ketiga adalah berdasarkan data energi ikatan. Nah, hari ini kita kemas hanya berdasarkan hukum Hess. Hukum Hess adalah suatu hubungan kimia dan fisika yang dikemukakan oleh seorang ilmuwan berasal dari Rusia bernama German Henry Hess, yang berpendapat bahwa perubahan entalpi reaksi dalam menghasilkan produk akan selalu sama, baik proses yang melalui 1 tahapan, 2 tahapan, atau lebih dari 2 tahapan. Pada tahun 1840, Hess memanipulasi persamaan termokimia untuk menghitung delta H dalam sebuah hukum yang disebut dengan hukum Hess atau hukum penjumlahan kalor. Bunyi hukum Hess itu sendiri secara sempurna adalah sebagai berikut. Jika suatu reaksi berlangsung dalam 2 tahap reaksi atau lebih, maka perubahan entalpi untuk reaksi tersebut sama dengan jumlah perubahan entalpi dari semua tahapan-tahapan reaksi. Hukum Hess juga berbunyi sebagai berikut. Entalpi reaksi tidak tergantung pada jalan reaksi, melainkan tergantung pada hasil akhir dari reaksi tersebut. Hukum Hess memiliki kesamaan prinsip dengan hukum pertama dari termodinamika. Hukum Hess ini memberikan gambaran keseluruhan energi yang diperlukan dalam suatu reaksi kimia untuk menghasilkan produk. Sekarang kamu perhatikan diagram yang saya sediakan. Diketahui diagram Hess, reaksi A menjadi C. Perubahan A menjadi C dapat berlangsung dengan 2 tahap, yaitu tahap langsung dan tahap tidak langsung. Tahap langsungnya adalah A menjadi C atau kita sebut dengan delta H1. Sedangkan tahap kedua adalah tahap tidak langsung, yakni berdasarkan hukum Hess, maka A menjadi B, kita peroleh delta H2, kemudian B menjadi C, kita peroleh adalah delta H3. Sehingga kita peroleh delta H1 itu harus sama dengan delta H2 ditambah delta H3, atau proses langsung itu harus sama jumlahnya dengan proses tidak langsung. Nah, sekarang kalau seumpama kita langsung pakai besar energinya atau besar entalpinya, kemudian kita hitung berapa perubahan entalpi yang terjadi pada reaksi-reaksi pembakaran. Perhatikan contoh reaksi berikut. Jika reaksi pembakaran karbon menjadi gas karbon dioksida dapat berlangsung dalam 2 tahap sebagai berikut. Perhatikan tahap 1 berdasarkan entalpi dan entalpinya, kemudian tahap 2 beserta dengan entalpinya. Pertanyaannya adalah tentukan entalpi pada reaksi langsung. Reaksinya adalah C bereaksi dengan O2 menghasilkan gas CO2. Sekarang kamu perhatikan cara pengerjaannya. Perhatikan soal dan bagaimana langkah-langkah mengerjakannya. Jika di dalam soal dinyatakan ada 2 tahap reaksi, maka kamu harus sediakan 2 tempat untuk tahap-tahap reaksi. Kemudian kamu tarik garis jumlah dan tuliskan penjumlahannya. Selanjutnya di bawah dari garis jumlah kamu buat reaksi langsungnya. Reaksi langsungnya adalah C bereaksi dengan O2 menghasilkan CO2 dan entalpinya masih ditanya. Nah,
sekarang kamu tentukan posisi-posisi senyawa sesuai dengan reaksi langsung. Perhatikan, C pada reaksi langsung berada di posisi kiri. Nah, lihat dalam tahap-tahap reaksi, ya, lihat dalam tahap-tahap reaksi di mana ada C yang berwujud solid, yaitu di tahap yang pertama, posisi sebelah kiri. Maka dengan jumlah yang sama, tahap 1 kamu tulis kembali sesuai dengan posisinya dan sesuai dengan besar entalpinya. Nah, selanjutnya kita lihat ada O2 di sana. Ya, O2 di sana kamu peroleh itu O2 dari tahap 1 dan tahap 2. Ya, satu tahap, di tahap 1 itu setengah O2, tahap 2 itu ada setengah O2, maka hasilnya menjadi 1 O2. Nah, posisinya sebelah kiri, ya, sebelah kiri. Jadi tahap 1 dan tahap 2 posisinya tetap. Atau kamu boleh lihat posisi dari CO2. Nah, CO2 posisinya sebelah kanan. Oke. Nah, di tahap 1 dan tahap 2, hanya di tahap 2 ada CO2 dan posisinya sebelah kanan. Maka kamu tuliskan lagi reaksi tahap kedua dengan posisi yang tetap dan entalpi yang tetap. Untuk senyawa-senyawa yang muncul dalam tahap reaksi tetapi tidak muncul di tahap di reaksi langsung, kita boleh habiskan. Jadi di sana gas CO kiri tahap 2 bisa dihabiskan dengan gas CO tahap 1 posisi sebelah kanan. Jika searah sama-sama di kiri atau sama-sama di kanan, itu harus dijumlahkan seperti gas O2. Nah, sekarang kita perhatikan yang muncul dalam reaksi langsung adalah sesuai dengan tahap-tahap yang tersedia. Maka kalau sudah seperti ini, kamu tinggal jumlahkan dari entalpinya. Sehingga untuk reaksi langsung C bereaksi dengan O2 menghasilkan gas CO2, entalpi yang dihasilkan itu adalah, coba lihat di sana, minus 394. Oke, nah itu untuk penjelasan atau contoh soal yang pertama. Sekarang perhatikan contoh soal yang kedua. Nah, sekarang perhatikan contoh soal yang kedua. Jadi di sana ada 2 tahap reaksi dan yang ditanya adalah entalpi reaksi langsung. Nah, reaksi langsungnya adalah sebagai berikut. 2H2O menjadi 2H2O dan gas O2. Nah, ikuti langkah-langkah seperti sebelumnya. Diketahui 2 tahap reaksi, kemudian kita sediakan 2 tempatnya. Next kita tarik garis jumlah, kemudian kita hitung atau tulis plus minusnya, lalu di bawahnya kita buat reaksi langsungnya. Reaksi langsungnya adalah 2H2O2 menjadi 2H2O plus O2. Entalpinya adalah titik-titik kilokalori. Nah, sekarang kita tentukan ya posisi-posisi pada reaksi langsung untuk kita bisa berubah tahap-tahap reaksi yang ada. Yang pertama sekali ada di sana posisi kiri ada H2O2. Nah, H2O2 kita temukan di tahap reaksi yang kedua, tapi posisinya ada di sebelah kanan. Maka tahap yang kedua reaksinya harus kita balik, kemudian di reaksi langsung ada 2H2O2, maka tahap kedua harus kita kali 2 reaksinya, sehingga nanti entalpinya juga harus kita kali 2. Ingat, tahap kedua reaksinya harus kita balik dan harus kita kali 2, sehingga kita peroleh sebagai berikut. 2H2O2 menjadi 2H2 plus 2O2. Entalpinya menjadi positif 89,6 kilokalori. Ingat,
tahap yang kedua itu kita kali 2 dan reaksinya dibalik. Jadi entalpinya juga harus dikali 2 dan berbalik tanda dari negatif jadi positif. Selanjutnya kita lihat di sana ada 2H2O. Ya, ada 2H2O. Lihat, H2O itu kita peroleh pada persamaan 1 atau tahap reaksi yang pertama. Posisinya sama di sebelah kanan, jadi reaksi ini tidak perlu kita balikkan atau posisinya tetap. Tapi pada reaksi langsung ada 2H2O dan di tahap 1 juga 2H2O. Artinya reaksi tahap 1 tidak perlu kita balik dan tidak perlu kita kali. Atau reaksi tahap 1 itu posisinya tetap. Jadi kita tulis 2H2 tambah O2 menjadi 2H2O. Entalpi itu tetap sama dengan minus 136 kilokalori. Nah, yang ada dalam reaksi langsung adalah 2H2O2, kemudian di sebelah kanan ada 2H2O dan O2. Jadi yang lainnya itu boleh kita habiskan, yakni untuk 2H2 reaksi tahap 1 posisi kiri itu kita habiskan dengan tahap 2 posisi kanan. Dan O2 tahap 1 posisi kiri itu bisa kita habiskan dengan O2 tahap 2 posisi kanan. Jadi 1 kiri 2 kanan, yang kanan jadi tinggal 1, itu yang jadi turun ke bawah dalam reaksi langsung. Nah, persamaan ini sudah setara antara reaksi langsung dengan reaksi bertahap, maka kita boleh jumlahkan entalpinya. Ya, tahap 1 tadi nilainya min 136 kilokalori dan tahap kedua adalah positif 89,6 kilokalori. Nah, kita jumlahkan entalpi 1 tambah entalpi 2, maka kita peroleh entalpi reaksi langsung adalah minus 46,4 kilokalori. Demikian untuk penjelasan saya penentuan entalpi reaksi berdasarkan hukum Hess. Jadi ingat langkah-langkah yang pertama atau langkah-langkah yang harus kalian lakukan dalam mengerjakan entalpi atau hukum Hess ini adalah yang pertama, sediakan tempat-tempat kosong sebanyak tahap-tahap reaksinya, kemudian kamu rubah tahap-tahap reaksi sesuai dengan reaksi langsung. Jadi kalian harus berpacu pada reaksi langsung. Untuk posisi dan jumlah kalian juga harus ubah posisi entalpi dan juga jumlah entalpinya. Sampai di sini pertemuan kita tentang hukum Hess, bagaimana menghitung entalpi reaksi berdasarkan rumus atau formula-formulasi yang digunakan oleh hukum Hess, yang dikemukakan oleh hukum Hess. Harapan saya kamu sudah paham untuk cara-cara menghitungnya atau langkah-langkahnya. Nah, untuk hal yang kamu masih bingung atau kamu ingin pertanyakan, kamu boleh pertanyakan melalui forum Google Class atau kamu boleh japri saya melalui WhatsApp. Saya sediakan 2 soal sebagai latihan untuk kamu untuk menguji pemahaman kamu terhadap rumus-rumus dari hukum Hess. Sampai di sini pertemuan kita. Selanjutnya kita bertemu di menghitung entalpi berdasarkan entalpi pembentukan. Salam sehat untuk kamu seluruhnya. Sampai bertemu di pelajaran selanjutnya.